Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan, samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa syafi'ina rasul baraka Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Ila khadratil mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, mudah-mudahan yang selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya saudaraku, bapak-bapak serta ibu-ibu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan selalu mendapat ridhonya awalan akhiran, amin Allahumma amin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur yang tak terukur terhadap Allah Rabbun Ghafur, yang mana Allah selalu membelai dengan rahmat dan kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya. Maka marilah bersama puja puji syukur semata-mata hanya untuk Allah. Tentunya jua salawat seiring salam kita sanjungkan keharibaannya Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, dengan karunia Allah jualah di malam yang penuh dengan hikmah serta penuh dengan barokah. Mudah-mudahan menjadikan satu hidayah terhadap jiwa kita, pribadi kita. Dan wajib kita syukuri jua karunia kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bersama bertatap muka, berpandang rasa demi iman dan Islam, menata kehidupan kembali kepada ajaran baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, maka kita tentunya dikarenakan zaman demi zaman yang Islam semakin tegak, yang di dalamnya makin rapuh, tak ampuh lagi, maka saya mengajak selalu membaca sholawat dan salam semata-mata untuknya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sejenak bahwa agama Islam di Republik Indonesia seakan-akan kokoh dan tangguh, 90% pengakuan beragama Islam, saya katakan tadi semakin hari semakin lumpuh dan rapuh, digerogoti dari dalam, dihunjam dari luar. Rasa keyakinan manusia semakin menipis, rasa tauhid terhadap Allah mulai lumer. Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisannya. Kalau kita lihat kejadian bulan yang lalu, tatkala orang Islam di Gaza, tempatnya porak-poranda, luntak luntuh, dibom oleh golongan orang-orang Yahudi, 1.300 lebih, yang alhamdulillah mudah-mudahan syuhada dan mudah-mudahan juga mati syahid diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demo di mana-mana bergerak di Indonesia, seakan-akan Indonesia agama Islam yang super power.
Tetapi kita dibom lebih daripada itu, saudara. Anak-anak orang Islam yang sekian ratus juta dibom lebih daripada Gaza, tetapi tak satu pun orang-orang Islam itu terenyuh di jiwanya. Padahal kita itu lebih daripada mati, lebih daripada bangkai anak-anak orang muslim di Indonesia, lebih daripada ratusan ribu kena narkoba, saudara. Mati imannya, mati rasa, luntak luntuh pribadinya. Apakah ada yang demo? Apakah ada yang menyumbang? Mari kita bergerak, tumpas narkoba. Semua diam dan diam, saudara. Tatkala orang luar negeri meninggal dunia, Zionis Israel membabi buta, orang Indonesia ikut tanggung jawab. Tetapi bangsa Indonesia, bangsanya sendiri, satu nusa, satu bangsa dan satu agama yang beratus ribu bahkan sudah menjadi gudang-gudang ekstasi, maka kita berpangku tangan, pura-pura tidak mendengar dan pura-pura tidak tahu, saudara. Inilah yang dinamakan mati rasa. Rasa manungso ora kuwasa, ora rumangsa dosa. Sasono bondo hanya yang dicarinya mencari ridho Allah. Sudah langka, saudara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaddidu imanakum. Mari perbarui iman saudara. Bangkit la ilaha illallah dengan harfiah, dengan arti yang nyata, bukan bangkit bacaannya. Bangkit rasa la ilaha illallah. Mari kita program langkah perbuatan kita, program pribadi kita, huluk Rasulullah, hulukul Quran. Bukan hanya dibaca, tetapi untuk mengaca. Al-Quran kanggo moco, den woco kanggo ngoco, yen ora kanggo ngoco kaya direca. Jadikan Al-Quran menjadi pahala. Program undang-undang dasar, undang-undang Allah dibaca, diartikan, diprogram untuk langkah perbuatan dadio tingkah membawa barokah dan hidayah. Bukan hanya dibaca mendapatkan pahala, saudara. Ini anak kecil yang baru masuk Islam, berarti baru umur 6-7 tahun, baca Al-Quran dapat pahala. Tapi kita sekarang yang sudah dewasa berpikir dengan IQ yang nyata. Huluk Rasulullah, hulukul Quran. Akhlak baginda Rasul, perilaku baginda Rasul, wujudnya Al-Quran, bukan suaranya Al-Quran. Suara tanpa wujud gendruwo namanya. Mari saudaraku, orang-orang yang beragama Islam, mari kita bangkit jiwamu. Sekarang ini sudah mulailah masjid pada kosong. Apakah kita iba? Apakah seorang RT, seorang lurah, seorang ustadz sudah tahu masjid itu kosong? Apa dia bangkit? Aku akan berkorban demi Allah, demi agamaku, demi baginda Rasul, demi Al-Qurannya Allah. Aku ajak mereka untuk sholat jamaah. Tidak. Dengkur dan ngorok saja. Hanya yang dipikirkan bagaimana usaha besok, bagaimana makan besok, bagaimana anak sekolah, bagaimana anak pinter, bagaimana anak menjadi insinyur, bagaimana anda di Victor kotor. Kalau dia muslim sejati, bagaimana anak dan keluargaku menjadi orang ittaqullah haqqa tuqatih, takwa. Sekarang ini kita bersama masih takwa andai-andai kata. Takwa bukan di dalam perbuatan, baru melamun buta, baru dengan kata-kata mudah-mudahan anak kita menjadi orang yang takwa, tidak dijadikan program takwa kepada Allah. Akhir zaman telah tiba. Allah sudah menurunkan bermacam-macam ujian kepada makhluk, sehingga bertuhankah kepada la ilaha illallah, la ilaha illa anta ya ghaniyu, la ilaha anta ya azimal mu'azzam. Hanya Allah yang gagah dan perkasa, Allah yang ajib. Allah coba
dengan batu kecil jadi dukun ponari, entah ustadz entah apa, berbondong-bondong beribu manusia, dukun tiban. Saudara rahimakumullah, mari kita camkan, jadikan, jangan kita menyelewengkan Al-Quran. Al-Quran itu obat, bukan obat sakit saudara, sakit jiwa, nakal, brutal, obati dengan Al-Quran. Kita baca, artikan dan laksanakan untuk kehidupan. Bukan kita ini saudaraku kadang-kadang salah faham, mentang-mentang ada hadis menyatakan bahwa Al-Quran itu dawa, Al-Quran itu obat. Orang bengek dibacaan Quran, sakit borok bacaan Quran. Gimana ceritanya borok perbuatan, iri dengki di pribadinya, dibaca, diartikan, dilaksanakan, maka Al-Quran menjadi hidayah, penerang, lampu pelita. Coba hadirin, satu hari, setiap satu minggu berapa umat Islam yang dimusyrikkan oleh ustadz-ustadz yang tidak tanggung jawab? Ratusan ribu di publik ini saudara. Yang mimpin apakah seorang dia pendeta? Tidak. Mereka para ustadz dan para haji saudara. Kata siapa? Saya sering survei. Saya berpura-pura datang ke makamnya Sunan Kalijaga, ke makamnya Sunan Demak. Apa saudara? Yang mimpin mari iki nyampe dumateng makomipun Eyang Sunan Demak, hayun jalu minta barokah syafaat kuburane Sunan Demak. Coba lagi yang di Tasikmalaya, di Pemijahan, orang dari Bandung, orang dari Banten, di mana-mana, ya orang tos dongkap ya, mangga orang nyuhunkan kamat sepaatna ke Eyang, la haula wala quwata illa billah. Yang ngasih makan siapa? Yang menggerakkan siapa? Anda berjanji 17 kali terhadap ilah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon. Mari saudaraku sadar, Al-Quran ini untuk bimbingan, Al-Quran itu perjalanan hidup kita mencari ridha Allah. Kembali kepada aslinya apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat nanti apalagi tahun 2010, bukan hanya anak kecil bisa, anak baru lahir akan menjadi pengucap, dia akan beribu-ribu akan bertuhan kepada anak kecil. Aliran macam-macam datang yang mengaku Tuhan. Kalau Anda mulai sekarang tidak insaf dan tidak berupaya untuk bertauhidkan Allah, tidak berjanji seutuh jiwa, berjanjilah kepada Allah, perbaruilah imanmu, jaddidu imanakum, la ilaha illallah. Di mana caranya? Apakah hanya kepala yang gibah-gibah la ilaha illallah? Bukan saudaraku. Ucapkan dengan hati, rasamu berhubungan dengan Allah, bukan hanya suara yang kencang gibah-gibah, bukan. Qalbun, hati berkata la ilaha illallah, lughat qaulihi, rukun fi'li dirasakan di dalam rasa kita. Hati orang ono pangeran namung panjenengan dalam Allah. Tidak ada Tuhan yang Engkau ya Allah yang mengasihi hidup, la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang ngasih rezeki hanya Engkau ya Allah, la ilaha illallah. Yang maha dekat hanya Engkau, la ilaha illallah. Bukan kita la ilaha illallah, la. Apa itu yang bisa masuk surga? Tidak, hati yang menjawab. Sehingga tidak ada langkah dan tingkah, semata-mata munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita sudah ke Mekah, Allah ya Rabb, hanya nangis saya. Datang lagi, ini kata Pak Kiai, multazam ini tempatnya mustajabah. Allah ya Rabb. Jadi Allah harus ada perantara. Allahul Gharibud, Allahul Jami'. Allah menyatu denganmu di mana Anda berada.
Bukan hanya di multazam itu yang dijabah oleh Allah. Alangkah kecilnya Allah. Mari kita sadar saudara, IQ kita pakai, rasa muslim kita pakai. Jangan sekali-kali menghina Allah. Pulang dari Mekah pantas jadi tukang renten. Tuhan yang multazam. Yang satu nangis dari pagi sampai sore di Raudhah, tempatnya khatibnya Rasulullah, minta berkat dan syafaatnya. La haula wala quwata illa billah. Yang mimpin juga Romo Yai, ilaha illallah, gendeng-gendengan zaman ini. Maka semakin banyak orang naik haji. Apa arti dan apa hasilnya Indonesia yang 250 juta naik haji? Menambah kefakiran, menambah kekorupsian, menambah kekotoran, pelacuran. Apakah itu hasil haji saudara? Apa itu rahmat Allah? Sedangkan kata Allah, bila mana orang sudah ke Baitullah, yakin sepulangnya akan damai dan sentosa anak keturunannya menjadi orang yang takwa. Tetapi hasilnya bagaimana? Datang Pak Haji nangis di sini, Pak anak saya kena narkoba, Pak anak saya jadi lonte, Pak istri saya jadi lonte. Karena apa engkau tidak ke Baitullah? Bihaqi Baitullah qalbun mukmin. Ini Baitullah hakiki itu isyarat batu. Mari para ustadz, para kiai, jangan kau selewengkan undang-undang Islam. Mari kita ikuti perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlakul karimah. Tanggung jawab bagi anak kita bagaimana menjadi anak yang takwa tadi. Al-Quran sebagai undang-undang dasarnya, dicerna dengan hadis Rasulullah sebagai sandangannya. Ini bukan satu jua. Kalau kita coba kita ke Jawa, subuh rame masjid itu, tatkala kita datang, Masya Allah, Pak Kiono namung ngopi kali ngerokok kemawon, orang nono wonge kaset ujian mojo selawat kaset. Nanti insya Allah 5 tahun lagi orang meninggal dunia tahlilnya pakai kaset. Nah sekarang sudah mulai itu pujian di masjid kaset dari jam 4 sampai jam setengah 5. Begitu saya datang, loh pundit yang Pak nggak butuh wonten lah, namun kulo piambek nggak ngeteh sambil rokokan. Aneh temen bangsa nyong. Ini saudara, naik lagi sekarang prestasinya, bukan malah naik. Masjidnya indah dibangun dengan sekian miliar, datang anak setengah muda, azannya empuk dewekan. Begitu pujian, kira-kira setengah jam gak ada yang datang, komat. Loh, Pak Kiai lagi 15 menit gak ada datang, dia ngimamin, dia sendiri yang makmum nyamuk. Apakah ada Pak RT yang beragama Islam? Apa ada Pak RW yang beragama Islam? Aduh bangsaku, katanya Islam nuku anfusakum wa ahlikum nar, katanya Islam sofan wahid. Yang satu sakit, merasakan sakit semua. Kalau tetangga tidak sholat, apa jadinya nanti? Tidak ada. Inggih meniko namanya Islam sontoloyo, Islam mati rasa. Dadi ora kuwasa sebab mati ning nggawa bandosa. Mari saudara kiai-kiai, jelaskan tentang Islam ini. Jangan ragu, jangan bimbang. Akhir zaman telah tiba. Tuhan-Tuhan baru bermunculan di dunia ini. Orang sakti bermunculan. Semua adalah Allah menguji, menyuruh iblisnya ke muka bumi. Ternyata alangkah lemahnya saudara. Hanya kalau demo saja gagah, tapi untuk akidah tidak ada yang demo. Mari saudaraku, bertuhanlah kepada Allah. Sebab di Indonesia diserang bermacam-macam aliran sangat empuk sekali. Aliran ini ngaku Tuhan saja, pengikutnya cepat sekian ratus. Musadek hadir, pengikutnya sudah 50.000. Datang lagi aliran jenggot, sekian juta ngikut. Mudah sekali saudara Indonesia ini.
bermacam-macam aliran dari luar negeri masuk. Inilah mari kita bangkit yang sebenarnya Islam. Oh, Islam ini apa? Pelan ngajinya. Islam itu aslam. Jadi saya beragama Islam untuk apa? Menyelamatkan jiwaku, ragaku, anakku, istriku, keluargaku, dan tetanggaku. Sholat ini apa gunanya Pak Kiai, Pak Ustadz? Yo dapat pahala surga. Caranya bisa jadi surga ini apa? Jangan domblom ngaji. Nggih. Waduh kepenak temen sholat masuk surga. Oh, orang yang sholat ini ternyata punya kesanggupan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fasai wal mungkar. Sejati nek nyong wis sholat. Kalau saya sholat mulai saat ini sanggup, saya hilang iri dengki saya, aku gantikan dengan sobar. Aku tak bingung, tak ganti dengan tawakal. Aku biasanya gundah gulana, sekarang akan tenang. Sebab apa? Allah berjanji, Bismillahirrahmanirrahim, la takhafa wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai hambaku, wahai umatku, wahai kasihku yang ku selalu menyayangi kamu, mengasihi kamu, jangan resah dan gelisah wahai umat, syarat kamu bersama dengan aku. Apanya? Rasamu selalu bertuhankan Allah. Ini saudaraku, mari kalau kita betul-betul sholatnya kita artikan, kita praktekkan. Orang sholat itu penuh pengabdian. Orang yang sholat itu jauh daripada malas bekerja. Orang yang sholat rajin bekerja, rajin belajar, rajin silaturahmi, tenang pribadi. Itu baru Islam itu soleh. Saudaraku rahimakumullah, bukan kita itu hanya nyari pahala terus. Apa pahala itu? Nanti surga apa? Bidadari 40. Mosok surga wedoan tok. Kayak Islam yang ngajari kayak gimana ya? Wah, di surga itu tinggi besar, minum itu kelihatan abangnya. Masa itu kok gesek terus? Tidak, saudara. Jadikan pahala. Kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim, oh jiwaku akan kutunjukkan selalu kepada anak-anak jalan yang benar dan jujur. Apa jalan benar dan jujur? Inilah ilmunya. Oh, kalau saya membaca alhamdulillah, bagaimana kehidupan saya? Selalu terpuji bagi Allah dan bagi kedua orang tuaku dan bagi masyarakat. Rabbil alamin, berarti aku milik Tuhan. Baca alhamdulillah, tapi dilala kersane ngalah, goblok, tolol, berarti menghina alhamdulillah. Inilah, jadikan, mari kita jadikan pahala. Yang nakal, yang brutal menjadi orang yang soleh, sanggup melaksanakan arti daripada Al-Quran itu sendiri, saudara. Nah, coba kita mau aman bagaimana? Coba kita dengan satu ilmu dari Rasulullah. Assalamualaikum. Hati Pak ngomong, ya Allah akan kuselamatkan sebelah kanan kami, anakku, istriku dan keluargaku, dan kedua orang tuaku dan mertuaku. Ya Allah, punya rezeki kita selamatkan, kita kasih itu mertua dan orang tua. Assalamualaikum ya Rabb. Janjilah kamu terhadap Allah, aku selamatkan saudaraku Islam dan para tetanggaku, ya Allah, ping 5 satu hari. Yakin Anda bertuhan? Lah gimana ngaku ahli sunnah wal jamaah? Assalamualaikum, selamat cewek. Ya, zikir habis bagi sunlah kancamu tuh pangeran itu. Dia adalah azam, dia al-Qudus, dia malikal muluk. Kok ngomong cangkeme mecocos karepe dewek. Sallallahu belah. Loh, dia Tuhan yang menghidupkan saudara, yang mencabut saudara, dan saudara hidup numpang di buminya. Bergeraklah. Subhanallah, Maha suci panjenengan Allah, kami yang paling kotor hidup ini. Subhanallah, Engkau maha suci, kami adalah kotor dengan dosa dan nista. Subhanallah.
Tapi kalau berbicara dengan bos alangkah tawaduknya, oh iya Pak Bupati, iya Pak Bupati, no, mantuk kepada Allah. Tak pernah tawaduk dan khuduk dan khusyuk, saudara. Mari kami mengajak. Memang saya bukan kiai, saya bukan Pak Yai, bukan Ustaz. Saya adalah sahib, saya ada sesama muslim. Sudah saatnya isi dengan akhlak, isi dengan pribadi baginda Rasul. Hatimu sekarang isi supaya tidak goyah dan gundah gulana dengan asma Allah. Dikarenakan Allah Maha mendengar, maka ada dua wirid yang kita harus tahu. Ada zikir yang disuarakan bil lisan, bil lughah. Di mana? Di masjid. Kenapa? Supaya kita bisa orang lain mengikutinya. Tetapi ada zikir yang di hati, yang kita masuk qalbun salim di hati ini, disuarakan dengan tiada suara, lidah pun tak ngikut. So Allah Maha mendengar. Di hati mau ke kantor, subhanallah, sampai ke kantor baca sebenarnya berapa ratus kali, insyaallah alam malaikat akan memberiti kamu. Oh, hati kita masih kotor, banyak kita ya kudus, ya salam, ya kudus sampai ke kantor, sampai ke pekerjaan. Nah, sebab kalau tidak, setan sudah mulai tadi seteketan. Setan sekarang sudah nyamber-nyamber, yang kesurupan, oh, yang suami gampang hilang, yang istri gampang hilang, kelebodan setan. Nah ini, maka mari ibu-ibu dan adik-adik dan bapak-bapak, usahakan hatimu ada asma Allah. Dan jangan kamu berangkat bekerja tidak berdoa. Titipkan anakmu, titipkan istrimu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seorang ayah mendoakan anak, istri, keluarga kita dibagi 5 saja, sering saya katakan, umpamanya Anda habis sholat subuh, setelah kita berzikir, berdoa, apakah Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ta rabbana dzal jalali wal ikram, ya Rabbana, kami berserah diri ya Allah, bimbinglah kami, jiwa raga kami, anak kami, istri kami, sayang ya Allah dengan redha-Mu wahai Tuhan. Ampuni dosa-dosa mama dan papa kami dan kedua mertua kami dari subuh ini sampai zuhur ya Rabb. Alangkah nikmatnya. Sang istri juga mendoakan, Allahumma inni as'aluka bismikal husna ya muhaimin ya salam. Ya Allah ya Rabbana, berkatilah suami kami, lindungilah jiwa raganya, pribadinya, serta anak kami dan keturunan serta kedua orang tua kami dari subuh ini sampai zuhur. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, balance. Sang anak mulai dewasa mendoakan, habis sholat asar berdoa sang anak, Allah gak bisa bahasa Arab juga bahasa Jawa, Allah ngerti bahasa Jawa, Allah ngerti bahasa Sunda, jangan meledek Tuhan. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Rabb, ya ilahana Rabbi dzul jalal, ya Rabbi, berkatilah anak orang tua kami, ampunanmu ya Rabb, mama dan papa kami dan eyang kami. Masya Allah, alangkah indahnya. Kenapa perlunya doa sebagai senjata di akhir zaman? Tukang tipu, tukang bius, tukang gendam, bermacam-macam, belum yang kesurupan masal. Dan apalagi saudara nanti tahun 2010 banyak di situ orang-orang sakti. Sekarang baru mulai 2009, 12, nanti lihat di koran di mana-mana ada kampanye orang sakti. Mari deketilah pengajian-pengajian, tapi yang benar, yang betul-betul Al-Quran dan hadis. Saudaraku rahimakumullah, itulah ajakan kami. Kembalilah Anda kepada Allah. Apa tidak boleh kalau ziarah kubur? Boleh. Siapa yang akan melarang kamu datang ke makamnya wali Allah? Boleh. Tapi bukan cara begitu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serah diri kepada Allah, redha-Mu wahai Tuhan. Berkatilah kami, akan melanjutkan perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, akan melanjutkan perjuangan para wali ya Allah. Kami redho iman dan Islam kami. Ini baru baca Fatihah, baca tahmid dan tahlil, saudara. Jangan kita nih, Allah itu digambarkan kayak pemerintahan di Indonesia. Ini ada presiden. Tidak.
Tidak. Oh, kudu matur kiai dulu baru bisa kepada. Tidak. Allah pernyataan al-qarib. Setiap kalimat al-qaribun, al-jami' menyatu antara kamu, kata Allah. Lebih dekat daripada urat nadi kamu. Banyak sekali, banyak, saudara. Saya mendengarkan kemarin, ngeri saya. Begitu saya dengar, kayak orang terikat ini kayak benar yang saya dengar ini. Ternyata begitu serah diri, bahasa Arabnya sudah benar. Dia bilang, ya ilahi anta maksud waridhaka matlub ha'tini mahabbataka bikurbik wa binafsik wa bima'rifak. Diartikannya salah. Ya ilahi anta maksud namun panjenengan guru ingkang kula tuju. Waridhaka matur namun redo di guru. Loh, apa-apaan ini kok guru jadi Tuhan? Mari, sekarang ini sangat sensitif sekali. Ada lagi sekarang aliran yang lagi ramai, donglo, kediri-kediri, adalah sholawat wahidiyah. Ini versi Katolik, persis Katolik, saudara. Hanya Islam. Kalau Anda tidak ngerti, tidak akhir zaman, masuk Anda. Ya sholawat Nabi. Lah kalau kita tembir-tembir, ya kena. Begitu sholawat istighraq, saya ikuti dulu, 40 hari saya ikutin. Dia begitu memohon hadirnya baginda Rasul. Namun panjenengan ya Sayyidi, nyun rawuh panjenengan ya Sayyidi, nyun barokah panjenengan ya Sayyidi, nangis. Minta akhirnya apa? Rasulullah datang pakai selop, pakai jubah hijau, tas besak jambe-jambe. Rasulullah sampun rawuh, wow. Lelak kuntilanak. Ayo Kang, bermacam-macam seakan-akan iyo tenang, tetapi itu bukan. Kembali kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bihaq la ilaha illallah. Hanya itu, saudara. Ajakan saya yang bodoh, ajakan saya yang hina, tak memiliki satu titik ilmu, saudara, hanya ridho, satu jarum ridho Allah yang hadir kepada kami. Kami akan mengajarkan bapak-bapak, bangkitlah Islammu. Awwalal mu'minina ma'rifatullah. Kembalikan, utuhkan, berjuanglah kalian. Dampingi anak putra putri kita dengan bahaya narkoba yang sudah sekian ratus ribu di Indonesia. Mari bangkit para ulama, bukan dibakar-bakar, tidak, penyuluhan. Kita, dari kita, bapak-bapaknya punya anak SD kelas 6, kontrol setiap pagi bukunya, tasnya. Sebelum berangkat duduk, sarapan, ajak berdoa. Kalau bisa ajak sholat dulu. Pulang sekolah mau makan, ajak berdoa lagi, berterima kasih kepada Tuhan. Yakin anak itu akan terbelai dengan nama Allah, akan terbelai dengan nur ilahi, saudara. Ini butuh sekali. Sehingga sekarang orang yang butuh Allah itu bingung. Koyok dene gabah den intri, maka mudah sekali terperosok, saudaraku. Hal itulah dari saya yang tidak mengerti apa-apa, hanya mengajak. Sebab sekarang ini munculnya orang-orang yang betul-betul tidak beriman kepada Allah. Sudah munculnya orang-orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja pada mereka. Dikasih tahu pun keada arti dan sebagainya. Kafir apa nih? Imbauan Al-Quran ini bukan kafir yang tidak bertuhan, saudara. Dia ngaku Tuhan tapi berpisah dengan sholatnya. Dia bertuhan, dia berpisah dengan jamaahnya. Dia bertuhan, berpisah dengan amal solehnya. Contoh, kaya raya. Baru Pak Kiai ngomongnya, bahwa saudara-saudaraku ini adalah menghadapi bulan puasa, ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak yang dermawan, mari kita menyantuni anak yatim. Anak yatim pakani setahun sekali. Melanggar. Inilah kita masih berlengah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu makan, anakmu makan, anak yatim harus makan. Bisa bapak-bapak anak yatim makan, anak sampean makan? Belum. Inilah kebohongan kita. Kata Allah, jangan pemborosan, gunakanlah rezeki itu. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara olehmu, jangan kau gunakan sewena-wena. Sebab kalau gunakan sewena wa jannatul kafirin, surganya orang kafir. Ini kalau untuk anak yatim medit cekikilan. Tapi untuk anak yatim dia Masya Allah. Untuk yang tidak, untuk yang candu, untuk yang nikmat, subhanallah. Maka enggak datang gimana kutukan Allah. Sekarang kutukan yang terasa apa ibu-ibu, bapak-bapak? Bapak enggak rumah saat dikutukan Allah. Inilah, hayati dong. Kutukan yang pertama, tatkala azan subuh, selimut tambah rapat. Nggih napa nggih? Begitu tangi subuh jam 6:30. Niatnya diganti, usolli fardhu subhi rakaatani kawanan lillahi ta'ala. Kawanan. Maka Allah ditutup matanya, selimutnya tambah rapat. Kalau sudah biasa telat sholat subuhnya, mudah iblis memasuki relung-relung kehidupan kita, mudah amarahnya, mudah bingungnya. Kena globalisasi kemiskinan, stres. Lek pun stres, stroke. Lek pun stroke, innalillah. Mari, tadi ajakan saya, sebab Allah sekarang sudah betul-betul membabi buta kepada orang-orang munafik. Orang munafik sudah luar biasa ngaku agama berislam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Ayat ini sudah nampak. Dan sebagian manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan akhir zaman. Padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Semua. Kang, kamu agama Islam kok ngombe? Ya menghormati tamu. Kang, agamanya apa Islam? Islam. Tapi ngelunte. Buktinya banyak. Ingin melihat orang munafik? Waktu hari raya Idul Fitri. Kalau sholat 5 waktu tidak penuh masjidnya, kalau hari raya sampai ke lapangan penuh. Itu sholatnya orang munafik. Ngaku Islam tapi tidak sholat. Sampai pernah saya kejebak dulu, saya lagi dagang alat sholat. Ada ibu-ibu naik sedan turun, berapa Pak ini? Ini yang bagus, kok bagus-bagus amat toh, hanya untuk lebaran toh. Hadirin rahimakumullah. Kita lihat lagi kalau bulan puasa nanti, banyak warung nasi buka, tetapi yang makan tidak ada kepalanya, ada sikilnya. Lek menungso lak lengkap pak, kau no endase tapi ono sikil, itu gendru, itu munafik. Kalau ngaji ibu-ibu pakai jilbab, ke pasar pantalonan, betul bu? Wah kalau ngaji, waduh, pakai jilbab, cantik-cantik, ke pasar pakai celana pendek, pakai kaos keteknya ngambai. Inilah saudara, marilah Islam ya Islam. Jangan mengikuti arena orang-orang kafir. Apa kafir itu? Bahasa Arabnya kafaro. Apa kafaro itu? Bahasa Jawanya pisah. Pisah dengan rukun Islamnya, pisah dengan acara Rasulullahnya. Maka marilah ibu jangan tanggung, mau masuk Islam seutuhnya masuk Islam. Dan mari tentunya saya tidak akan lama-lama, sebab sekarang sudah banyak orang tadi ngaku beriman kepada Allah, sejatinya dia bukan orang yang beriman. Kena ujian bingung, kena ujian banyak utang-utang dewe, bukan lari kepada Allah. Lah paranormal, Ki Joko gendeng, Joko goblok, Joko bodoh,
kena duit, kena ini tabib ini, mantan ini, lo uang mukanya sudah 800.000, baru mantan gendeng-gendengan sudah di, waduh tabib bersyariat ini, lo kok syariat Islam nipu wong? Gimana ceritanya sih ini? Coba di koran-koran. Begitu saya telepon, Pak Ustadz bagaimana caranya saya supaya terbuka dagangan saya, oh ini ada maharnya. Subhanallah, orang sudah peceklik kena mahar. Pak Ustadz saya ini sakit, harus motong kambing 6 juta, kambing teke 6 juta. Pamer ilmu, ngoper penyakit, ngaku kiai. Inilah akhir zaman, bermunculan ulama ilmu fasikin, ulama ilmu kadzibin, ulama ilmu ghaflah. Mereka penipu agama. Hanya uang dan uang. Kalau tidak ada uang, tidak mau khotib, tidak ada uang, tidak mau ceramah. Kalau sudah dunia Islam sudah dikuasai orang-orang yang seperti ini, maka tunggu tanggal main Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperingati kita, saudara. Mari saya ngajak, fafiru illallah, lari ke jalan Allah. Allah, seluruh kebutuhan Anda Allah menunggunya. Jangan kau remehkan, subhanak, dialah maha mulia dan maha bijaksana, dia maha dekat. Saudara, mari kita memohon kepada Allah. Dikarenakan kesehatan saya memang masih belum fit, mari bila mana tata kata prakata yang kurang berkenan, maaf bil maaf wa zahiran wa batinan, mari kita nuwun dumateng kersa dalam Allah, memohon akrabnya, memohon ridhonya, memohon karunia-Nya, memohon keluarga kita damai dan sentosa, memohon tetap di dalam iman dan Islam. Kita memohon anak-anak kita supaya diberkati ilmu yang nafi, dan diberkati suami-suami kita, istri kita menjadi orang yang saleh, sehingga kita mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala bi fadl karim maridha wal inayah. Sayyidul lamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Balikuli hajatin ikdiha fadlam min Allah. Ya Allah al-Khaliq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Subhanallah ya Latif. Subhanallah ya Salam. 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 Subhanallah ya Latif. Subhanallah ya
سلام سبحان الله يا لطيف سبحان الله يا سلام سبحان الله يا لطيف سبحان الله يا سلام سبحان الله سبحان الله يا سلام سبحان الله يا لطيف سبحان الله يا سلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي يا إلهي يا إلهي أنت ربي وأنا العبد وأنت الخالق وأنا المخلوق يا الله يا إلهي ربي وأنت الرزاق وأنا المرزوق يا الله وأنت المالك وأنا المملوك وأنا المملوك يا أنت الله وأنت العزيز وأنا الدليل يا الله يا رب يا إلهنا ربي ذو الجلال ذو الكمال يا أنت الله وأنت الغني وأنا الفاكر يا إلهي أنت مقصود ورضاك مطلوب هاتني محبتك بقربك ولنفسك وبمعرفتك وأنت الله وأنت الحي وأنا الميت وأنت الباقي وأنا الفاني يا أنت الله وأنت الباقي وأنا الفاني يا الله يا الله يا أنت الله يا رب غفور يا رب شكور وأنت الكريم وأنا اللائم وأنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم المعظم وأنت العظيم وأنا الخاكر وأنت القوي وأنا الضعيف أنت القوي وأنا الضعيف وأنت الموت وأنا السائل وأنت الموت وأنا السائل وأنت الآمن وأنا الخائب ربي سبحان الله وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الداعي وأنت الشافي وأنا المريض يا الله يا الله يا لطيف يا نفي 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 يا الله
ya Latifu ya Nafi ya Allah 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 ya Latifu ya لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك وسلم آمين يا الله رب العالمين اللهم أنت الملك الحي القيوم الحق المبين آمين الذي لا إله إلا أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك من نعمتي علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي يا الله. Detik ini kami berserah diri hanya kepadamu ya Allah. Engkau maha agung dan maha bijaksana. Kami bersimpu di hadapanmu ya Allah, hanya maha gunungnya dosa dan nista ya Rabb. Kami sangat jauh darimu ya Allah. Engkau setiap saat mendekat kepada aku. Engkau merangkul aku setiap detik ya Allah. Ampunilah kami bersama ya Rabb. Terimalah iman Islam kami. Terimalah iman Islam kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tuaku, mamaku, bapakku, kedua mertua kami. Hanya kepadamu ya Allah memohon ya Antallahul Ghafur Rahim, ya Antallahul Ghafur Syakur. Berkatilah ya Allah anak keturunan kami dengan redha Engkau ya Allah, dengan ilman nafi'. Ya Allah berguna bagi bangsa dan negara kami dan agama kami dan keluarga kami. Ya Allah mudahkanlah urusan kami, urusan usaha kami. Hanya Engkau yang maha dekat dan Engkau maha mendengar ya Rabb. Hanya Engkau yang bisa memudahkan ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ya Allah yang selalu jauh dari ridha-Mu. Berkati ya Allah ampunan yang sejati hanya kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah ya azimal mu'azzam. 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 Ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Qarib. 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 Ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Qarib.
Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghaniyu, Ya Qarib. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghaniyu, Ya Qarib. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghaniyu, Ya Qarib. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghaniyu, Ya Qarib. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghaniyu, Ya Qarib. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim, amin ya Allah rabbal alamin. Amin ya Allah. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha Amin. wa huwal qawiyul aziz. Amin ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akrimna li taubatan nasuha. Amin Allah. Allahumma akrimna li ibadikas salih. Allahumma akrimna li rizqan halalan tayyiban katsiran birrahmah. Allahumma inni as'aluka bi ismikal husna. Amin Ya Fattah, Ya Razak, Ya Muhaimin, Ya Salam, Ya Nafi, Ya Badi, Ya Waliyu, Ya Wakiyu, khairan hafizan ikdi hajati lillahi rabbil alamin. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Ilahi, detik ini kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Hanya lembaran-lembaran dosa yang kuperbuat ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah dan dosa keluarga aku. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa istri kami dan anak keturunan kami ya Ilahi. Ya Rabb, tanpa pertolongan-Mu ya Allah kami akan kafir. Tanpa ridho-Mu ya Allah kami akan jauh dari-Mu. Ya Ilahi, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Berkatilah di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang mendengar suara hati kami. Tolonglah kami ya Allah. Mudahkanlah usaha kami, perniagaan kami, serta berkatilah dengan keselamatan ya Allah. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء يشبهك يا ربي. اللهم أنت الباطن فلا شيء يراك، وأنت الواحد بلا كثير، وأنت القادر بلا وزير، وأنت المدبر بلا مشير. الله 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 يا الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير، إنك
إنك على كل شيء قدير. Subhanallah ya izzati, Subhanallah ya Rabbul Ghafur, ya Allah, ya man huwa ilmu sabiq, ya man huwa waduhu sadiq, ya man huwa lutfuhu zahir, ya man huwa amruhu ghalib, ya Allah, ya awal, ya akhir, ya zahir, subhanallah. Allah Allah ya Razak warzuqna wal muslimin. 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 Subhanaka ya la ilaha illa antal amanul aman, khalisna minan nar. Subhanaka ya la ilaha illa antal amanul aman, khalisna minan nar. Subhanaka ya la ilaha illa antal amanul aman, khalisna minan nar. Ya man huwa du'a mujib, ya man huwa liman da'a mujib, ya man huwa liman Allah habib, ya man huwa liman ahabbahu qarib, ya man huwa biman aradahu alim, ya antallahu ya Allah. Wa as'aluka bi asma'ika ya musabbib, ya muqarrib, ya muqallib, ya muqtadir, ya muqtadir, ya Allah, ya mukawwin, ya mutakabbir, ya la ilaha illa anta, Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ansur Fatih ridwana alaih, wa biddana bi aslati awda'taha ladai. Allahumma antalaha wa likulli hajatin ikdiha fadlam minallah. Ya ilahi, ya ilahi, berkatilah kami Allah dengan kekuatan iman dan takwa hanya kepadamu ya Allah. Amin Allah. Hanya anugerah salat khusyuk yang kami dambakan ya Allah. Amin Allah. Hanya karunia kasih-Mu iman dan Islam yang kami tunggu ya Rabb. Ya Allah, berkatilah ya Allah para ulama, para siddiqin, para pembawa akidah dengan redha karena akuniamu ya Allah. Saya pancaran ilmu hikmah kepada batinnya para pembawa akidah ya Allah, pembawa risalah ya Allah, para sahabat-sahabat kami yang satu perjuangan ya ilahi.
hanya Engkau ya Allah yang mengetahui keadaan kami di detik ini. Ya Allah, kami daif. Antallahul jabbaril qahharil mubin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya latifu ya latif, 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 ya latifu ya latif. Ya Latifu ya Latif, 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 ya Latifu ya Latif. Ya Latifu ya Latif, 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 ya Latif ya Latif ya Latif. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Astaghfirullahaladzim. Ampuni atas dosa-dosa aku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambil azim. La yaghfir dunubana illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. أخذ ذكر فعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله الله خالق الله الرزاق الله القريب الله الفتاح الله الغفور الله النفيع الله الجميل
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وسلم آمين يا الله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم آتنا كل خير وأعذنا من كل شر اللهم صل على محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan saudaraku yang hadir dijabah segala maksud kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangan, kecurangan kata dan perkata yang keras umpama itulah atas rindu kami, atas sayangnya kami terhadap bapak-bapak, takut mudah tergoyahkan, tergoda oleh keadaan zaman. Dan kita baca Fatihah sekali lagi, kita doakan para tetangga-tetangga kita di rumah, tetangga yang di sini, semuanya kita doakan mudah-mudahan mendapat ridho daripada Allah, menjadi orang mukmin yang betul-betul mencari ridhonya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tambah dengan surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan.